Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue akan memberitakan tentang konfirmasi dari Bapak Erick Thohir yang akhirnya akan menambah 4 naturalisasi baru, di mana 3 naturalisasi untuk timnas wanita dan 1 naturalisasi untuk timnas pria ya. Dimana kita akan mulai dari timnas wanita dulu. Seperti biasa, timnas wanita akan ketambahan 3 pemain naturalisasi baru, dimana yang pertama adalah Isabel Notet ya. Ini berusia berapa? Dia 22 tahun, posisinya adalah gelandang tengah. Berarti dia pemain yang sebenarnya nggak muda-muda banget ya. Pemain yang sudah berumur, pemain yang sudah matang, dan dia reguler bermain di Telstar. Ya, dia reguler bermain di Telstar. Jadi mudah-mudahan kita dapat pemain ini ya, karena kita benar-benar butuh pemain yang sudah matang. Kan kelihatan ketika pemain didominasi oleh pemain muda, penampilannya sangat tidak konsisten karena secara emosi, secara itu tuh biasanya pemain-pemain muda ini sulit mengendalikan. Sehingga butuh pemain yang lebih matang. Nah, ini salah satunya Isabel Notet ini bisa menjadi jawaban atas buruknya hasil dari timnas putri kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah Pauline Van de Poel. Posisinya adalah center back, berarti bisa jadi dia ganti Safika Ika ya. Bisa jadi diganti Safika Ika, berusia 21 tahun, berarti dia juga nggak muda-muda banget ya, sudah lumayan berumur juga. Untuk timnas wanita itu umur 22-23 itu sudah masuk usia prime ya, berbeda dengan pria. Kalau pria itu kan 26-27. Kalau kalau cewek itu biasanya 22-23 itu udah masuk usia prime. Pauline Van de Poel berusia 22 tahun, dia bukan 21 ya, 22 tahun, berarti dia juga pemain yang sudah lumayan matang. Dia bermain juga di Telstar, klubnya sama dengan Isabel Notet ya. Jadi gue harapkan ini dua pemain ini bisa langsung dapat chemistry ya, karena bermain di tim yang sama. Dan yang terakhir adalah Isabel Koop yang berposisi juga sebagai center back. Ini banyak sekali center back ya. Berusia 23 tahun. Dia bermainnya di ADO Den Haag, Belanda, dan mainnya juga udah reguler juga. Jadi ketiga pemain ini adalah 3 pemain matang yang sudah reguler di klubnya masing-masing. Berbeda dengan beberapa pemain sebelumnya yang banyak yang masih bermain di youth, ini pemain sudah matang tiga-tiganya. Jadi gue harapkan memang ketiga pemain ini bisa mengangkat lebih tinggi level timnas putri Indonesia ya. Timnas putri Indonesia yang kita tahu liganya baru akan bergulir 2027. Artinya bisa dibilang butuh jembatan untuk menuju ke arah sana. Karena pasti pemain-pemainnya baru lahir di 2030 atau 2031. Jadi ini jembatannya bisa dibilang. Tapi sebenarnya kehadiran 3 pemain ini tidak akan terlalu urgent. Kenapa? Karena hasil buruk yang diterima oleh timnas wanita kemarin melawan Pakistan. Sehingga kita nyaris dan hampir nggak mungkin lah lolos ke Piala Asia. Jadi ketiga pemain ini akan diproyeksikan untuk kedepannya, bukan untuk sekarang, untuk kedepannya. Jadi sebenarnya untuk sekarang tidak terlalu urgent, tapi ya kalau bisa diproses ya kenapa enggak, kalau bisa dikunci langsung kenapa enggak gitu ya. Oke, itu aja. Kemudian yang cowok, timnas cowok, kita akan kedatangan Mauro Zylstra dari Belanda FC Volendam. Ya, nama ini sudah santer sejak September kemarin ya. Sejak September 24 nama ini sudah diberitakan di mana-mana akan dinaturalisasi, dan dia akhirnya diumumkan oleh Pak Erick Thohir akan dinaturalisasi. Mauro Zylstra keturunan Indonesia itu dari Bandung, kebetulan sama dengan kampung gua ya, kampung gua pun di Bandung. Jadi dia sama-sama orang Bandung kayak gua. Mauro Zylstra orang keturunan Bandung dari neneknya, ayahnya juga ada keturunan. Ya sama-sama ada keturunan. Jadi keturunan Indonesianya memang cukup kuat ya. Posisinya striker, berarti dia bisa menjadi kompetitornya oleh Romani. Dan kalau kalian bisa nilai ya, Zylstra kalau dibandingin dengan striker lainnya, dengan Strike, dengan Sananta, dengan Bagaskara, gue sih masih Zylstra kemana-mana terus terang. Apalagi Zylstra sedang dalam fase karir yang sangat baik. Pertama, timnya lolos ke Eredivisie, Volendamnya lolos ke Eredivisie. Yang kedua,
Zylstra baru mendapat kontrak profesional dari klubnya. Berarti dia punya potensi untuk main di Eredivisie. Dan ini merupakan karir yang sangat baik. Ditambah kalau dia dikunci berarti nanti kalau Zylstra benar-benar menjadi pemain bagus, dia sudah dikunci oleh timnas Indonesia. Dan ini satu keuntungan luar biasa. Ya, supaya apa? Romani ini ada kompetitor. Sehingga kalau Romani bermain jelek, Zylstra sudah siap menggantikan. Gitu ya. Dan kalau kalian bicara Zylstra memang tadinya diproyeksikan untuk U23. Sebenarnya diproyeksikannya untuk U23. Tetapi melihat kualitas Zylstra, gue juga udah lihat YouTube-nya beberapa pertandingan terakhir. Zylstra ini sebenarnya cukup kompatibel untuk bersaing di timnas senior. Untuk gue melihat Sananta Bagaskara aja bisa tembus ke senior. Apalagi Zylstra itu bisa banget tembus ke senior. Bisa banget dikasih 1-2 game gitu ya. Bisa banget. Dan kalau Zylstra bisa datang, tapi nggak mungkin sih. Kalau Zylstra bisa datang sebelum AFF U23, kayaknya dia bisa digunakan. Tetapi ya pemain U23 kan sudah diumumkan ya, jadi kayaknya udah nggak mungkin Zylstra akan digunakan. Jadi Zylstra mungkin akan datang ketika timnas Indonesia beruji coba nanti di bulan September menghadapi Lebanon dan juga lagi apa ya, gue lupa deh. Lebanon dan apa satu lagi ya, gue lupa ya. Ya intinya Indonesia kan September akan menjalani 2 FIFA Matchday ya, melawan tim yang bisa dibilang kualitasnya tuh lebih rendah dibanding kita. Nah, pemain-pemain kayak Zylstra ini bisa dicoba untuk mengetahui sudah sejauh mana kualitasnya, sejauh mana dia bisa kompatibel dengan timnas Indonesia. Jadi ini adalah langkah yang cukup baik ya, mendatangkan Zylstra, karena kita memang di sektor depan masih kekurangan 1 pemain lagi, pemain depan kebetulan 2 pemain lah, 1 pemain depan, 1 pemain gelandang kanan ya, dan Zylstra menjadi salah satu solusi ya. Dan kalau kalian tanya timnas ini butuh apa lagi sih, timnas itu butuh pemain tengah 1 orang yang nih, sekali lagi ini ada nih, pemain tengah yang usianya masih prime, karena Tom Hai dan Pelupesi sudah melewati usia prime-nya. Satu pemain yang prime karena Jenner pun masih terlalu muda. 1 pemain yang prime yang masih usia 25, 26, 27, 28 gitu ya. Dan butuh 1 sayap kanan. Dan gue harap Miliano Jonathans lah datang nanti sebelum kita bertarung di ronde 4. Gue harapkan seperti itu. Jadi kalau kalian tanya 2 nama yang gue harapkan, tentu saja Jairo Raidwold dan Miliano Jonathans yang gue harapkan bisa datang ya, bisa datang sebelum ronde 4 nanti. Kita sudah dapat Zylstra, nanti kalau ketambahan lagi 2 pemain itu timnas akan lengkap. Dan begini, gue tetap punya kritik untuk tim pelatih ya. Sebelum menerjang ronde 4, tim pelatih benar-benar harus mencari formula yang lebih tepat. Gue rasa pola yang selama ini dijalankan tidak bisa efektif kalau untuk gue, karena pemain tidak bisa langsung ngeblend semuanya. Berarti ada yang salah dengan sistemnya berarti sulit diikuti oleh pemain-pemain ini. Jadi gue harapkan 2 bulan ini Kluivert bekerja keras untuk mendapatkan pola yang pakem, supaya pemain-pemain ini kualitasnya keluar, Romani keluar kualitasnya, Itzes keluar kualitasnya, Hilgers keluar kualitasnya. Karena fair-fairan aja selama Kluivert memegang, pemain-pemain yang kita punya ini tidak pernah bisa 100% keluar kualitasnya ya. Jadi sukses untuk Zylstra dan 3 pemain calon 3 pemain timnas wanita kita nanti ya. Oke, baik.